Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Anang Murajaya, nomor bapak mahasiswa 52103110013 akan menjelaskan kode program saya yang berjudul penentuan kamar dan tarif rumah sakit menggunakan perulangan duel. Pertama-tama saya menggunakan public static void dan mendeklarasikan jenis kelas ruang ulang ini menjadi tipe data string dan biaya total rawat inap, hari, bayar, pajak, total bayar menggunakan tipe data integer. Kemudian saya membuat scanner input new scanner system. Scanner ini bertujuan untuk memungkinkan pengguna memasukkan data dalam suatu program. Salah satunya dengan cara scanner ini, new scanner system. Karena saya menggunakan perulangan duel, maka pada dunya nanti saya akan dimulai dari sini. Untuk perulangan duel nanti saya akan dijelaskan di akhir. Kemudian saya menampilkan program penentuan kamar tarif pasien rumah sakit. Setelah itu sistem output kosong ini bertujuan untuk memberi jeda baris saat nanti hasil run output program. Kemudian menampilkan masukkan jenis pembayaran. Masukkan jenis pembayaran di sini saya masukkan ke variabel jenis dengan cara jenis sama dengan input.next. Kemudian masukkan kelas. Masukkan kelas di sini saya mendeklarasikannya, memasukkannya dengan variabel kelas dengan cara ini, kelas sama dengan input next. Kemudian saya memberi jeda lagi, jeda baris lagi, dan menampilkan fasilitas untuk Anda adalah, nah di sini karena saya menggunakan perulangan if, jadi gini, percabangan if, maka if jenis variabel jenis dot equal umum. Di sini artinya jika variabel jenis dimasukkan pengetikannya seperti ini umum, maka akan masuk ke percabangan lagi, yaitu percabangan kelas. Kelas di sini jika dimasukkan kata VIP kayak gini, maka akan ke sini. Lalu menampilkan sistem onboard ruang Z. Karena sudah soalnya jika masuk VIP maka ruangnya Z. Di sini saya mendeklarasikan biaya sama dengan 500.000 untuk kelas VIP. Kemudian menampilkan biaya. Biaya di sini diperoleh dari mendeklarasikan tadi VIP 500.000. Kemudian masukkan jumlah hari dirawat. Menampilkan masukkan jumlah hari dirawat. Nah, masukkan jumlah hari dirawat ini saya masukkan ke variabel hari. Kemudian saya memberi jeda lagi, jeda baris lagi. Kemudian menampilkan pembayaran Anda. Nah, total rawat inap di sini saya dapatkan dari hari di sini yang tadi dimasukkan di sini dikali biaya yang sudah tertera saya deklarasikan tadi untuk VIP 500.000. Dan pajak di sini saya peroleh dari total rawat inap yang dihitung tadi sebelumnya dikali pajaknya 10%, karena pajaknya untuk umum, untuk pembayaran jenis umum itu 10%, maka kayak gini 10% atau 10/100.
Kemudian menampilkan pajak 10% karena tadi sudah dijelaskan kalau untuk pembayaran jenis umum maka dapat pajak 10%. Kemudian menampilkan variabel pajak. Nah, variabel pajak tadi yang sudah dihitung tadi, total rawat inap dikali 10%. Nah, untuk total bayar, variabel total bayar ini didapatkan dari total rawat inap tadi ditambahkan dengan pajak yang di sini tadi, variabel pajak yang sudah dikali ini, total rawat inap dikali pajak. Nah, kemudian menampilkan total bayar. Nah, karena saya sudah dihitung di sini tadi total bayarnya, jadi nanti akan masuknya total bayar di sini, menampilkannya total bayar. Nah, else if ini jika kita masih memasukkan umum, jenis pembayaran umum, tapi kita masukkan kelasnya itu 1, maka nanti akan menampilkan ini ruang Y dan ini cuma beda di biaya 400.000. Kemudian sama kayak tadi yang atas tadi, bedanya cuma ini karena ini kelas 1 di umum ruangnya Y. Nah, ini else if juga lagi, jika kita masukkan 2 tapi masih di jenis pembayaran umum, nanti menampilkan ruangnya X dan bedanya cuma biaya 300.000. Kemudian sama kayak tadi, jika masih jenis pembayarannya umum, maka ada kelas 3 ini. Jika kita masukkan 3, maka akan masuk kondisi ini. Kondisi yang ini, yang 3. Nah, di sini if lagi. Nah, jika jenis yang tadi di atas tadi yang masukkan jenis pembayaran yang ini, di sini kita masukkan kata BPJS dengan seperti ini, maka akan masuk ke percabangan variabel kelas di dalam variabel jenis BPJS ini. Jika kita masukkan 1, maka akan menampilkan ini ruangnya X di variabel kelas 1 di dalam variabel jenis pembayaran BPJS. Nah, karena pajak di jenis pembayaran BPJS ini pajaknya berbeda dengan pajak jenis pembayaran umum. Di sini pajaknya itu 5%. Jadi bedanya cuma di operasi perhitungannya, di pajak total rawat inap dikali 5/100. Kalau tadi kan 10/100 sama dengan 10%. Kalau ini kan 5/100 sama dengan 5%. Biasanya di situ. Dan bedanya juga di biayanya. Nah, jika kita masih di dalam if BPJS, variabel jenis BPJS, dan memasukkan variabel kelasnya 2, maka akan masuk ke ini, menampilkan ruang W dan biayanya 200.000 ini per hari. Dan sama, karena ini kelasnya BPJS, maka pajaknya 5% juga, sama kayak yang 1 tadi, BPJS 1 tadi. Nah, sama ini juga, jika kita masukkan
jenis pembayaran BPJS dan kelasnya 3, maka akan menampilkan ruang V ini, tapi biayanya 100.000 per hari rawatnya, dan masih 5% karena masih di dalam percabangan BPJS. Nah, di jenis pembayaran tadi juga ada asuransi. Jadi jika kita masukkan jenis pembayaran yang di atas tadi, jenis pembayaran yang di sini asuransi, maka akan masuk ke di sini percabangan if lagi untuk variabel kelas. Nah, jika kita masukkan 1, maka akan menampilkan ruang X dengan pajak. Nah, bedanya di sini kelas variabel jenis pembayaran dengan asuransi. Kata asuransi ini pajaknya 2%, maka di sini operasi hitungnya pajak berbeda dengan atasnya tadi. Total rawat inap dikali 2/100. 2/100 ini sama kayak 2%. Dan begitu juga jika kita masih di dalam percabangan if asuransi tapi kita masukkan 2, maka akan masuk ke sini. Tampilkan W dan biayanya 200.000. Ini pajaknya masih 2% karena masih di dalam asuransi. Nah, di akhir ini kita menampilkan perulangan. Apakah ingin melanjutkan pengecekan biaya? Nah, untuk sebelumnya ini saya kasih gini biar ada jedanya antara nanti kalau di run hasil outputnya antara ini yang atas tadi semuanya dan dengan dialog ini, apakah ingin melanjutkan pengecekan biaya yang perulangan ini. Nah, apakah ingin melanjutkan pengecekan biaya ini, nanti jawabannya sesuai dengan ini, ya atau tidaknya, formatnya sesuai dengan ini, ya atau tidak. Nah, apakah ingin melanjutkan pengecekan biaya? Nah, di sini saya memasukkan ke dalam variabel ulang input.next dan saya memberi jeda lagi. Nah, karena saya menggunakan perulangan duel, maka kalau saat apakah ingin melanjutkan pengecekan biaya saya memasukkan ya dengan format kayak gini, ya nanti akan kembali lagi ke di sini yang tadi saya ceritakan di awal yang di do di sini, dan langsung menampilkan ini program penentuan kamar tarif pasien rumah sakit dan seterusnya, masukkan jenis pembayaran, masukkan kelas, dan seterusnya berjalan seperti awal. Dan jika kita saat apakah ingin melanjutkan pengecekan biaya memasukkan kata tidak seperti ini, maka akan menampilkan terima kasih dan program selesai, dan kemudian program pun selesai. Nah, di sini saya akan menampilkan hasil run program saya. Nah, di sini masukkan jenis pembayaran, jenis pembayarannya kan ada BPJS, ada asuransi, ada umum. Nah, di sini saya mencoba akan memasukkan jenis pembayaran BPJS. BPJS ini sesuai dengan katanya ini tadi kan di kode program kapital, jadi kita harus menulisnya kapital.
sesuai dengan kode program tadi lah. Masukkan kelas di BPJS tadi ada kelas 1 sampai CS kelasnya 1 sampai 3. Nah, jika kita ingin menggunakan kelas 2, maka akan menampilkan ruang W dengan biaya 200.000. Nah, jika kita ingin dirawat 3 hari, maka pajaknya 5%. Karena apa? Karena di BPJS ini pajaknya 5%, maka 30.000 ini berasal dari 200.000 dikali 3 kan 600.000 dikali 5% ini hasilnya kan 30.000. Nah, total bayar di sini kan sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang di program tadi, total bayar sama dengan total rawat inap plus pajak. Total rawat inapnya kan tadi 200.000 dikali 3 600, tambah pajaknya 300.000, jadi 30.000, jadi 600.000 ditambah 30.000 jadi 630.000. Nah, di sini saya akan di sini menampilkan dialog perulangan. Apakah ingin melanjutkan biaya? Jika ya, kita akan memencet ya dengan sesuai format yang ditampilkan, dengan Y-nya besar, A-nya kecil. Ya. Nah, di sini akan menampilkan lagi dari awal program penentuan kamar dan tarif pasien sesuai dunia tadi. Masukkan jenis pembayaran. Kita coba akan berganti ke jenis pembayaran umum. Di umum ada namanya kelas VIP dengan format penulisan seperti ini, VIP kapital semua. Jika kita ingin dirawat 4 hari, jadi 500.000 dikali 4 2 juta. Nah, karena di jenis pembayaran umum ini pajaknya 10%, maka pajaknya 500.000 dikali 4 kan 2 juta. 10%-nya 2 juta itu kan 200.000. Jadi total bayarnya 2 juta ditambah pajaknya ini 200.000. 2 juta 200.000. Nah, apakah ingin melanjutkan pajak biaya? Jika kita sudah cukup, maka kita masukkan tidaknya, T-nya besar, kemudian kecil semuanya, tidak, enter, maka akan menampilkan terima kasih, program selesai. Sekian dari saya. Jika suara kurang jelas dan penjelasannya juga kurang jelas, saya mohon maaf karena di sini berisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.